Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Mukhlisin. Saya mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25011171663. Pada hari ini, hari Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 3 SDN Karangroto 01 dengan tema Aku Bangga Mampu Berpuasa. Semoga diberi kelancaran. Amin, Allahumma amin. Demikian sedikit kata perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Kabarnya hari ini baik? Sudah siap belajar? Hari ini pelajarannya apa? Matematik. Kita cek dulu kebersihan gas. Di bawahnya kalau masih ada sampah diambil bersih semua ya. Kita belajar harus bersih, kelas harusnya. Perhatikan contohnya. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Selamat pagi semua, sukun kencang rencang. Selamat pagi semua, apa kabar? Kita bukan sholat. Jangan kita berangkat dari ini. Ya. 3 yang nggak berangkat. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita pembiasaan bacaan sholat. Kita pembiasaan bacaan sholat. Hari ini siapa yang akan memimpin? Mbak Zia. Oke. Wudhu. Bismillah sampai saja sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan pembiasaan bacaan sholat seperti biasa. Niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Waitu wudhu airah fil hadasil aswaifat. Sholat subuh berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli
berarti ada amma muhamadillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Umasita min sayin batu Allahumma ini fiman adait wa afini fiman afait. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dini. Assalamu alaikum warahmatullahi. Sebelum bab puasa kita sudah belajar tentang alat produksi disebut juga dengan alat kebalikan dari alat produksi adalah alat disebut juga antara makmudah itu terpuji dan semua kita masuk bab 4, yaitu kita akan belajar tentang aku bangga berpuasa. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Valisin akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Bisa dibaca, Nana? Bisa dibaca? Kita belajar pasti ada tujuannya. Nah, tujuan kita belajar tentang puasa itu apa? Yang pertama, peserta didik pengertian dan ketentuan puasa. Nah, nanti kalian diharapkan mampu menceritakan bagaimana pengalaman puasanya di dalam keluarga masing-masing. Amati gambar berikut ya. Saya berkomentar dulu, dilihat dulu di siapa yang mau berpendapat yang bisa mengungkapkan pendapatnya tentang gambar ini? Mas Said coba, enggak apa-apa. Apa? Tentang apa gambarnya? Berbuka puasa. Berbuka puasa. Ada lagi yang mau berpendapat? Bebas, enggak apa-apa. Itu gambar apa? Berdoa sesudah puasa. Berdoa sesudah puasa. Enggak apa-apa berpendapat. Bebas. Apa lagi? Ada lagi?
suasana sedang menantikan saat berbuka puasa bersama keluarga. Senang nggak kalau buka puasa sama keluarga? Untuk yang sudah menjawab tadi, kita kasih tepuk jos. Kurang kompak semuanya, tepuk jos. Apa yang kalian rasakan atau bagaimana perasaan kalian ketika datang bulan Ramadan atau bulan puasa? Ya, apa Mas Syahid? Bahagia. Bahagia. Ada lagi? Apa sih yang kalian lakukan ketika bulan puasa? Terus. Darus, betul. Ada lagi? Apa? Terawih. Tarawih. Nah, itu ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di saat bulan puasa. Nah, sedangkan untuk arti dari puasa, apa sih itu puasa? Oh, boleh ada lagi? Lalu menahan apa dan menahan godaan, apa lagi? Menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan. Mulai kapan? Mulai subuh hingga maghrib. Terbit fajar atau subuh sampai terbenamnya atau sampai maghrib. Jadi harus menahan bukan hanya makan dan minum, tapi semua segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Apa saja sih yang dapat membatalkan puasa? Nanti akan kita bahas. Berpuasa. Nah, berpuasa ada cara-caranya, tidak hanya sekedar sambil-sambilan, sekedar menahan lapar dan haus. Tapi ada cara-caranya. Bagaimana caranya? Yang pertama itu kemudian yang kedua berbuka, jadi harus tidak berbuka kalau sudah waktunya. Niat puasa, ayo mulai bisa. Coba. Coba. Nawa itu sauma gotin itu dari yang bisa. Sauma godin an ada isfardi syahri ramadana hadihi sanati fardu Ada lagi yang bisa? Coba, enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Niat berpuasa. Gimana itu dibaca? Nawaitu sauma godin an fardis kemudian niat berbuka. Bisa semua kali ini? Dulu yang cowok, siapa yang cowok? Ya coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afaqtu min rahmatika ya arhamar rahimin. Tepuk jos. Oke, bagus. Itu niat untuk berbuka puasa bersama-sama. 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu tentang syarat wajib puasa, yaitu segala sesuatu yang menjadikan seseorang itu menjadi wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Syarat wajib ada 4.
Yang pertama apa Nana? Kemudian 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 terakhir, kemudian selanjutnya yaitu syarat sah. Tadi pasti juga sampaikan ada namanya syarat wajib, ada namanya syarat sah. Syarat wajib itu yang menjadikan orang wajib. Nah, syarat sah ini yang menentukan puasa kalian apakah diterima oleh Allah atau tidak, apakah sah atau tidak. Yang pertama habis hadis, kemudian tamyiz. Apa itu tamyiz? Itu namanya bisa membedakan yang baik dan yang namanya kemudian suci dari haid dan nifas ini untuk para waktu yang dibolehkan. Kenapa? Karena ada beberapa waktu yang dilarang untuk berpuasa. Jadi berpuasa harus di waktu yang diperbolehkan. Sunnah puasa, maka yaitu melaksanakan sahur. Kalian makan sahur itu sunnah. Berbuka dengan kurma itu sunnah. Memperbanyak sedekah, kemudian membaca Al-Quran terus tadi dan juga memperbanyak zikir. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tadi Pak Lisu sudah menjelaskan tentang puasa, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Nah, apa saja yang dapat membatalkan puasa? Pertama-tama, satu, dua, tiga, empat, lima. Tahu apa itu murtad? Keluar dari Islam. Itu namanya murtad, pindah agama. Puasa apa itu? Mendekatkan diri kepada menghapus dosa, kemudian melatih kesabaran. Puasa itu kalian bersyukur. Manfaat puasa untuk kesehatan yang pertama, memberi waktu bagi sistem pencernaan kita. Puasa membentuk karakter yang mulia. Yang caranya yaitu tempat waktu sahur dan berbuka. Karena sahur dan berbuka diatur waktunya, ada waktunya tidak boleh sembarangan. Kemudian jujur, karena puasa tidak boleh makan, tidak boleh. Kemudian jujur, kemudian empati, merasakan penderitaan orang yang telah larang. Nah, di Palestina, anak-anak di sana, baik anak-anak maupun orang tua, semuanya susah makan. Dengan kita berpuasa, kita juga bisa merasakan, oh, seperti ini rasanya orang lapar, orang haus. Di sana makan susah, minum susah. Yang ada apa? Bom. Bom dengan enggak ada bom makan. Setelah ini, Palestina akan membagikan lembar kerja tiap kelompok. Nah, ini kelompoknya per bangku ini ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, sebelum kita masuk ke tugas kelompok, Palestina mau tes konsentrasi dulu. Coba semuanya tangan di atas, tangan kanan. Biar konsentrasi. Pegang mulut.
Nah, mulutnya gimana, Mas? Mulutnya gimana? Ayo, mulutnya gimana? Oke, semuanya. Tepuk, jos. Lagi tepuk, jos. Setiap kelompok koalisi ini ada nama ditulis nama kelompoknya. Kalian kelompok apa? Ditulis kelompok A. Kelas berapa ditulis. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan, ada ketentuan puasa, dijawab bersama kelompoknya. Perhatikan dulu semuanya biar nanti paham tugasnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan, kemudian ada juga rukun puasa. Salah satunya yaitu bacalah kemudian tulis ulang dan artikan niat puasa. Kalian kalau baca niat di masjid, di sholat pada saat bulan Ramadan biasanya ada artinya loh. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhun lillahi ta'ala. Nanti didiskusikan antara kelompoknya. Ada jelaskan apa itu menahan diri, boleh buka buku ya. Dan sebutkan contohnya. Kemudian sunah-sunah puasa sesuai dengan gambar yang ada di lembar kerja kalian nanti. Kelompok nanti ditulis nama kelompoknya masing-masing, ditulis juga anggota kelompoknya. Sampai duit kita Kak. Ditulis nanti nama kelompoknya, dengarkan. Ditulis di sini siapa saja nama-namanya ya. Kelompok atau juga para pendengarnya adalah bisa menghadap kelompoknya masing-masing, bisa bekerja sama. Boleh buka buku. Mengaku dengan kelompoknya masing-masing. Berdiskusi jadi satu. Menghadap dengan kelompoknya.
lagi. Nanti setelah ini setiap kelompok presentasi menjelaskan di depan. Oke, waktu cukup. Kelompok A maju semuanya. Ayo maju. Nggak apa-apa, diambil. Nggak apa-apa, taruh yang bagus. Taruh yang bagus, maju. Sini, B. Ayo sini, B. Sini. Yang bagus. Karena jika tidak terbeli, maka puasa tidak sah. Nah ini. Tadi kelompok A menjelaskan mengapa niat puasa harus dilakukan sebelum subuh. Kenapa kira-kira? Karena kalau dilakukan setelah subuh, maka puasanya menjadi tidak Sah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Tepuk, jos. Oke. Sekarang kelompok B. Kelompok B akan menjelaskan tentang arti dari niat puasa. Menahan diri dari Ya, contohnya apa? Itu kan, dan sebutkan contohnya. Contohnya menahan diri apa? Menahan untuk tidak. Nah, ulangi. Contoh menahan diri, sebutkan contohnya. Menahan dari makan dan minum. Kelompok lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Tepuk, jos. Langsung terakhir kelompok C. Ya, yang bagus, yang cowok depan. Cowok depan, bentar guyon we. Silakan dijelaskan tentang lembar kerja yang ketiga, yaitu tentang sunnah puasa. Tadi kan sudah Pak Lisin jelaskan sunnah puasa. Ini sunnah puasa ya. Coba dijelaskan. Gambar yang pertama. Perhatikan. Ya, gambar pertama itu ada gambar memberi kepada orang yang tidak mampu, maka itu disebut bersedekah. Lanjut gambar kedua. Membaca Al-Quran atau apa? Apa? Yang lain yuk kelompok C. Membaca Al-Quran atau tadarus, itu termasuk sunnah dari puasa. Lanjut gambar ketiga. Berbuka puasa dengan sunnah. Menyegerakan berbuka puasa, harus segera. Ketika ada beduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah maghrib, maka segera berbuka puasa. Itu gambarnya orang berbuka puasa. Terus lanjut. Ya, termasuk sunnah puasa itu sholat tarawih. Itu termasuk sunnah puasa. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Langi, yang terakhir tadi apa? Tentang gambar sunnah puasa, yaitu tentang sholat tarawih. Kita di bulan puasa dianjurkan untuk memperbanyak sholat tarawih. Ada pertanyaan untuk kelompok C? Tidak ada. Kita kasih tepuk tangan. Tepuk, jos. Kurang semangat. Tepuk, jos. Oke, silakan duduk. Perhatikan anak-anak. Demikian tadi adalah tentang ketentuan puasa. Sebelum Pak Lisin mengakhiri pembelajaran, Pak Lisin mau kalian menyimak video ini sebagai tambahan referensi pengetahuan kalian tentang ketentuan puasa. Semua disimak, tidak ada yang ngomong sendiri.
Disimak dengan baik. Indonesia 14 jam. Sama maghrib. Palisin mau salah satu dari kalian merefleksikan atau menyampaikan yang sudah kita pelajari salah satu. Ayo Bazia maju. Apa pendapat Zaya tentang pembelajaran hari ini? Apa yang sudah kita pelajari? Apa yang sudah dipahami? Apa yang belum paham? Silakan coba disampaikan. Kita belajar pengertian puasa. Nah, lebih keras lagi suaranya. Puasa adalah yang keras, yang bandor. Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, di antara yang dapat membatalkan puasa apa saja tadi? Yang keras, suaranya yang keras. Makan dan minum secara sengaja. Kemudian di antara sunah-sunah puasa tadi apa saja, Mbak? Nah, sunnah puasa. Ya, sunnah puasa di antaranya yang keras. Terus kemudian selain bersedekah, sholat raweh, kemudian tadarus. Ada pertanyaan, anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Baya. Tepuk jos. Oke. Itu tadi anak-anak adalah pembelajaran tentang ketentuan puasa. Di mana puasa tadi apa? Menahan diri dari segala yang dapat. Nah, di antara yang dapat membatalkan puasa yaitu makan dan minum secara sengaja. Kemudian apa? Haid dan nifas, atau kemudian tadi apa?
gila. Kemudian murtad atau keluar dari itu membatalkan puasa. Ada pertanyaan anak-anak? Di antara sunnah puasa yaitu tadi sholat tarawih, kemudian tadarus, duduk dulu ya Rafi, tadarus, kemudian bersedekah. Nah, manfaat puasa untuk kesehatan diantaranya yaitu mengeluarkan racun di dalam tubuh. Tidak ada pertanyaan? Minggu depan kita masih akan belajar tentang puasa. Kita akan belajar hikmah puasa, hikmah manfaat atau hikmah keutamaan orang-orang yang melaksanakan puasa. Untuk pelajaran pada hari ini Pak Lisin cukupkan. Sebelum kita akhiri, kita bersolawat dulu untungnya. Sholli wa salim. Tangannya diam, mulutnya yang bersolawat. Sholli wa semuanya. Iman ala wal ali wal ashab imam madwa. Semuanya bersolawat. Wal ali mengkode yang keras. Oke. Terima kasih atas perhatian hari ini anak-anak. Semoga apa yang Pak Lisin sampaikan, apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berkah, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Allahumma. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Belum pulang harus tetap bersemangat. Selamat pagi. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.